Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit atau sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita dikaruniai Allah dua macam nikmat itu, dan juga sekaligus Allah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk mensyukuri kedua nikmat itu dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian. Semoga Allah terus membimbing kita, menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat ke-59 surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah bertanya kepada kita, di sepenggal ayat di tengah-tengah itu Allah bertanya kepada kita, yaitu apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, untuk masa depan kita di hari tua, apakah kita sudah mempersiapkannya? Jadi hari esok kan bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Apakah kita sudah memikirkan untuk anak-anak kita bagaimana misalnya? Lalu kehidupan di alam kubur kita, apakah kita sudah punya bekal? Juga di padang mahsyar dan di akhirat. Di akhirat kan pilihannya cuma dua, ya, surga atau neraka. Sudahkah kita mempersiapkan untuk itu? Ya, Allah bertanya seperti itu. Juga dalam waktu yang dekat ini, kira-kira 31 hari lagi, anggap aja gitu. Pertanyaan ini juga ditanyaan seperti ini oleh Allah. Apakah yang kamu persiapkan untuk Ramadan tahun ini? Yang insya Allah 31 hari lagi. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Kita perlu persiapan fisik, karena Ramadan itu kita berpuasa kira-kira 14 jam, ya. 14 jam. Juga kita persiapkan mental kita, hati kita, agar apa? Agar nanti di bulan Ramadan itu kita benar-benar suci, tidak rasan-rasan, tidak berbohong,
tidak memfitnah dan lain sebagainya. Dan apakah kita sudah persiapkan uang kita ya? Uang kita untuk apa? Untuk berinfak ya, untuk berinfak, minimal untuk membayar zakat fitrah ya, minimal ya, minimal. Atau memberi takjil ya kepada jamaah masjid ini, karena memberi takjil itu pahalanya sangat besar ya. Kalau kita puasa dan kita memberi takjil kepada orang yang puasa, berarti apa? Kita dapat pahala apa? Dari puasa kita dan dari apa? Orang-orang yang makan takjil kita ya. Maka itu mari kita persiapkan, mari kita persiapkan. Dan juga yang perlu kita persiapkan ini hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, mendekati bulan Ramadan itu Nabi bersabda, bermohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas agar Allah membimbingmu untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita disuruh Nabi menjelang Ramadan ini untuk berdoa ya, untuk berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah hadis riwayat Tirmizi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Nabi mengajari doa menjelang Ramadan, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minna mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sampaikan aku dengan selamat menuju bulan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan ini dalam kondisi bisa berpuasa ya, bisa berpuasa dengan selamat ya, dengan selamat. Lalu lanjutan hadis ini, doa yang diajarkan Nabi, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi kita tidak hanya berdoa hanya sampai ke bulan Ramadan saja, tapi apa? Kita meminta kepada Allah agar Allah membimbing kita, agar kita bisa beramal soleh selama di bulan Ramadan itu. Tidak cukup beramal soleh, tapi beramal soleh dengan ikhlas ya, dengan ikhlas karena Allah. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, waktu yang sebentar lagi ini semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita benar-benar bisa masuki bulan Ramadan tahun ini. Dan kalau Allah benar-benar mentakdirkan kita masuk ke bulan Ramadan tahun ini, mari kita anggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir kita ya, sebagai Ramadan terakhir kita. Belum tentu tahun depan kita bisa menemui bulan Ramadan lagi, baik yang sudah tua maupun yang sudah muda ya. Betapa banyak anak muda yang masih muda, umur 20, umur 15 yang sudah meninggal. Betapa banyak di antara kita yang sudah umur 80 tapi masih segar bugar. Jadi orang meninggal itu tidak mesti tua, tidak mesti muda, tidak mesti sakit dulu. Bisa saja orang yang sepertinya sehat ternyata ternyata dia cepat diambil oleh Allah. Ada orang yang sudah punya penyakit tapi Allah memberinya kesempatan terus untuk untuk bisa melakukan puasa atau kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi semuanya itu kita mintakan kepada Allah agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Dan kalau benar kita masuk ke bulan Ramadan tahun ini, ditakdirkan Allah umur kita sampai ke bulan Ramadan, kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, pesan Nabi menjelang bulan Ramadan itu, hadis tadi itu dari Abu Huzaimah, dari sahabat Salman Al-Farisi. Yang kedua, kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu. Orang puasa itu lapar ya. Orang puasa itu haus ya. Tapi alhamdulillah tahun ini insya Allah tidak terlalu haus ya, karena
karena barangkali masih musim hujan ya. Masih musim hujan. Tapi Nabi menyuruh kita, kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu. Kalau kita siang-siang puasa ternyata haus sekali, maka kita ingat, kita kenang di padang mahsyar itu lebih panas. Di padang mahsyar itu lebih panas. Dulu Nabi ketika mengajak sahabat-sahabatnya untuk ikut perang Tabuk dan mereka banyak yang tidak mau ikut, Allah memberitahu pada Nabi, bilang pada sahabat, wahai Nabi, neraka jahanam itu lebih panas dibandingkan dibandingkan suasana perang Tabuk. Jadi kita ingat seperti itu, di padang mahsyar itu lebih panas dibandingkan atau lebih haus dibandingkan ketika kita puasa, dan lebih lapar dibandingkan waktu kita puasa. Seperti yang sering kita dengar bahwa nanti di padang mahsyar itu enggak apa-apa, kita ingat-ingat terus ini, kita ingat-ingat terus agar agar kita itu betul-betul perhatiannya. Di padang mahsyar itu menurut hadis riwayat Muslim dari Aisyah, matahari itu didekatkan sedekat 1 mil ke kepala kita. 1 mil itu kira-kira 1 kilo lebih sedikit ya, tidak sampai 2 kilo. Coba bayangkan 1 kilo lebih sedikit ya, 1 kilo lebih sedikit. Matahari ada di atas kepala kita seperti itu. Kalau sekarang matahari itu di atas kepala kita ini sejauh 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Dengan kejauhan seperti itu aja sudah terasa panas. Di musim kemarau kita suka nggak kuat kalau nggak pakai AC, kita suka suka kemeringet dan sebagainya. Tapi besok di padang mahsyar nggak ada AC ya. Bahkan kita telanjang bulat ya. Telanjang bulat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seluruh manusia tergenang dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai leher, tergantung dosanya masing-masing ya. Tergantung dosanya masing-masing. Dan kita tidak dapat minuman sama sekali ya, kecuali orang-orang tertentu mendapatkan minuman langsung diambilkan oleh Nabi dari telaganya Nabi yang disebut telaga Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Kalau kita sudah minum dari situ, maka menurut Nabi selamanya kita tidak akan haus lagi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau ada perasaan merasa berat puasa di siang hari karena haus, kenanglah sarannya Nabi itu, kenanglah suasana padang mahsyar, kenanglah bagaimana api neraka, kenanglah bagaimana siksa kubur itu. Nabi menyuruh kita seperti itu di padang mahsyar. Lalu coba kita ingat lagi, bagaimana sih makanan dan minuman orang-orang yang masuk neraka misalnya. Kenapa kok kita perlu tahu makanan orang yang masuk neraka, minuman orang yang masuk neraka, agar kita lebih berhati-hati, agar kita ini selamat dari siksa api neraka. Nah, minuman orang yang masuk neraka itu antara lain diterangkan oleh Allah di Quran surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghizu yughazu bima ingkal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Artinya kami di sini Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim ya, orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka ya. Jika mereka minta minum, nah ini orang yang masuk neraka meminta minum ya, karena memang haus ya, dibakar oleh Allah.
Lalu di antara orang yang masuk neraka itu mudah-mudahan kita selamat ya, meminta minum kepada penjaga ya, penjaga api neraka. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih ya. Coba bayangkan, besi dibakar sampai mendidih. Lah airnya itu diberikan kepada orang yang masuk neraka agar apa? Agar diminum ya, agar diminum. Maka setelah minum, menurut Allah wajahnya itu akan hangus langsung, akan hangus. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Kalau mau latihan Bapak Ibu, coba godok air itu, enggak usah sampai mendidih ya. Cukup 50 derajat misalnya, langsung kita minum gitu. Bagaimana rasanya gitu. Barangkali mau latihan masuk neraka gitu. Jadi kalau kita nggak kuat, ya ayo kita berusaha menjadi orang baik ya. Berusaha menjadi orang baik. Lalu menurut Allah, minuman yang itu adalah minuman yang paling buruk ya. Minuman yang paling buruk. Dan di tempat yang seperti itu, di neraka itu adalah tempat istirahat yang paling jelek, yang paling jelek. Masih menjelaskan tentang pesannya Nabi tadi, tenanglah, hausnya kita berpuasa, laparnya kita berpuasa, kita harus mengimbandingkannya dengan suasana di hari kiamat. Orang yang masuk neraka tadi ada yang minum air mendidih dari besi yang dibakar. Ada juga yang dikasih minum lebih ringan ya, lebih ringan tapi menjijikkan ya. Tapi menjijikkan, yaitu minumnya air nanah ya. Coba kalau kita punya borok itu, kita setelah beberapa hari kita tusuk dengan jarum, lalu kita coba kita bau ya misalnya. Itu baunya sangat tidak enak. Nah coba kita kumpulkan jadi satu ke dalam gelas lalu kita minum ya. Kita kira-kira bagaimana gitu. Nah ini di Quran surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Coba langsung saya baca artinya. Di hadapan orang zalim itu ada neraka ya. Jadi orang zalim itu masuk neraka jahanam. Dan dia akan diberi minum dengan air nanah ya. Dia akan diberi minum dengan air nanah. Lalu Allah menerangkan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-17, diminumnya air nanah itu karena sudah haus ya, sudah haus. Tidak minum beberapa lama itu, dibakar tidak minum, haus sekali, diberi air nanah, dia minum ya. Dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya. Lalu datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru. Seolah-olah apa? Orang yang masuk neraka itu diancam maut dari mana-mana ya. Diancam maut dari mana-mana. Tapi tidak mati-mati ya. Tapi kita tidak mati-mati. Mudah-mudahan kita selamat dari hal seperti ini ya. Kita selamat dari siksa api neraka walaupun 1 detik saja ya. Kita bercita-cita langsung masuk surga ya. Langsung masuk surga. Tidak pakai ngincipi api neraka ya. Tidak pakai ngincipin. Makanya kita ngaji ya. Kita ngaji terus menerus seperti ini agar apa? Agar kita itu ada yang mengingatkan. Agar kita ada yang mengingatkan. Kalau perlu ngajinya itu tiap hari ya kalau perlu. Ya. Kalau perlu. Tapi minimal 1 minggu sekali itu ada ngaji minimalnya. Kalau setiap hari malah hebat sekali, luar biasa. Setiap hari kita diingatkan ya. Setiap hari kita diingatkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi orang yang masuk neraka itu kematian itu seolah-olah mengepungnya, ya, mengepungnya. Tapi Allah sendiri menjelaskan di sini. Tapi dia tidak juga mati, ya. Dia tidak mati. Orang yang masuk neraka tidak mati dan juga tidak hidup, ya. Tidak mati dan juga tidak hidup. Karena apa? Ganasnya apa? Ganasnya siksa api neraka itu. Ya. Nabi sejak Isra Mi'raj ya. Nabi itu pasti masuk surga ya. Bahkan orang pertama yang masuk surga. Tapi ketika Isra Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan neraka oleh Allah. Sejak itu Nabi tidak pernah ketawa ngakak gitu ya. Nabi tidak pernah ketawa sampai terbahak-bahak, itu enggak pernah. Kalau ada yang lucu Nabi hanya tersenyum gitu. Nabi hanya tersenyum. Kenapa? Begitu ditanya kenapa kok begitu? Karena beliau melihat apa?
langsung siksa api neraka itu bagaimana. Dan beliau membayangkan kalau ada umatnya yang masuk neraka itu bagaimana. Karena memang Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Lalu yang ketiga, yang dimakan oleh orang masuk neraka itu adalah dari buah zakum, ya, dari buah zakum. Hadisnya hadis riwayat Ahmad. Nabi bersabda, jika setetes air dari pohon zakum, makanan orang yang masuk neraka itu jatuh menetes ke bumi, ya. Jadi kalau ada setetes dari buah zakum itu menetes ke bumi, menurut Nabi, ya, ini Nabi yang beritahu kita, bukan saya hanya membaca saja, ya. Saya hanya membaca. Maka satu tetes yang jatuh ke bumi itu loh akan merusak kehidupan penduduk dunia. Gitu. Penduduk dunia ini rusak, gitu. Gara-gara setetes apa? Setetes air yang jatuh dari buah zakum. Lalu Nabi bertanya, jadi bagaimana dengan orang yang memakannya? Tentu kita pasti tidak kuat, ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ini laparnya nanti sebulan penuh, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau Nabi Daud itu laparnya adalah, kalau diukur itu ya setengah tahun. Karena apa? Karena Nabi Daud itu puasanya apa? 1 hari puasa, 1 hari enggak. Puasa lagi, enggak lagi, puasa lagi, enggak lagi. Itu berarti totalnya kan setengah tahun. Kalau kita kan cuman hanya 1 bulan, 29 hari sampai 30 hari. Alhamdulillah di jamaah Masjid Nurul Huda ini banyak yang biasakan diri dengan puasa Senin Kemis. Alhamdulillah. Karena apa? Karena Nabi pun suka lapar memangnya. Nabi itu pernah disuruh berdoa oleh malaikat, wahai Nabi, berdoalah agar gunung itu menjadi emas, gitu ya. Kalau kamu yang berdoa, katanya malaikat yang bawa doa itu loh, dan saya yang bawa kepada Allah, maka doa itu pasti diijabah, pasti dikabulkan. Maka engkau bisa kaya raya, engkau bisa menggunakan emas itu untuk perjuanganmu. Tapi Nabi hanya menjawab, oh tidak, ya. Saya hanya berdoa keluarganya Nabi itu bisa makan, sehari bisa makan dan sehari tidak bisa makan. Nabi berdoanya seperti itu. Kenapa? Karena di saat bisa makan, saya bisa bersyukur, kata Nabi. Dan di saat saya tidak bisa makan, maka saya bisa bersabar. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang biasakan diri untuk puasa Nabi Daud, kalau pas puasa ya bersabar. Kalau pas tidak puasa bersyukur. Yang suka puasa Senin Kemis, hari Senin bersabar. Selasa dan Rabu bersyukur karena bisa makan. Lalu Kamis bersabar karena harus puasa, dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Al-Mikdab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tempat yang dipenuhi anak Adam yang lebih jahat dibandingkan perutnya, ya. Jadi Nabi menganggap perut kita ini merupakan tempat yang paling jahat, ya. Kenapa? Karena kita suka mengisinya dengan makanan terlalu banyak, ya. Makanan terlalu banyak. Kalau Nabi mengajarkan pada kita itu makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita makan model itu, kita nggak perlu diet, ya. Kita nggak perlu diet. Dan insya Allah kita sehat, ya. Kalau Nabi yang menyuruh itu, kita nggak usah khawatir akan sakit. Nanti emah, ya, enggak, ya, tidak mungkin. Karena Nabi yang nyuruh, ya. Allah menyuruh kita tahajud, ya, jam 2 suruh bangun, ya. Kalau kita bangun nggak mungkin sakit, ya, nggak mungkin, ya. Malah kita sehat. Ya. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Walaupun kita baru tidur jam 11 malam, jam 2 kita sudah bangun, jangan khawatir kita akan sakit. Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, kalau bahaya, Allah nggak mungkin menyuruh, ya. Allah nggak mungkin menyuruh. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, yang disuruh Nabi seperti itu, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Di hadis ini kondisi yang paling kenyang, yang paling kenyang.
kondisi yang paling kenyang menurut Nabi adalah isilah perut kita itu dengan apa? Sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga dengan udara ya. Sepertiga dengan udara. Jadi kita nggak boleh makan melebihi sepertiga dari isi perut kita sampai kita gelegean gitu. Sampai nggak bisa obah gitu. Itu tidak boleh menurut Nabi. Jadi paling kenyang itu kita sepertiga dari isi perut kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita, alhamdulillah ya, Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apa? Kita ada puasa sunnah Senin Kemis, minimal kita puasa Ayyamul Bid gitu ya. Sebab apa? Sebab kalau kita terlalu kenyang, ternyata apa? Hati kita itu bisa mati gitu. Bisa mati, tidak peka ya. Di dalam hadis riwayat Tabrani dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Janganlah engkau matikan hati dengan banyak makan dan minum." Ya. Ternyata kalau kita itu terlalu banyak makan dan minum, hati kita juga akan mati. Makanya kalau ada orang yang jatuh miskin, kita ini tidak punya rasa empati sama sekali, tidak punya rasa sosial sama sekali, tidak ingin membantunya dan sebagainya. Itu tanda-tanda matinya hati. Kalau ada orang yang sakit, kita tidak mau membesuknya, itu berarti apa? Hati kita sudah mulai mati. Minimal kita mendoakan orang yang sakit itu. Nah, menurut ini ternyata matinya hati itu salah satunya adalah terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum. Terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita momentum Ramadan ini kita puasa dengan sebaik-baiknya, dengan cara mengenang kalau ada haus lapar, kita kenang saat-saat di padang mahsyar, saat-saat di kuburan, dan saat-saat di neraka gitu, seperti itu ya, agar kita ini tetap kuat untuk berpuasa. Lalu di 11 bulan ke depan kita biasakan puasa Senin Kemis minimal ya, minimal puasa Senin Kemis, atau kalau lebih kuat puasa Nabi Daud kalau lebih kuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu pesannya Nabi ini masih ada. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita sampaikan yang penting-penting. Maksud saya semuanya penting, cuman apa? Yang paling bisa kita amalkan ya. Yang paling bisa kita amalkan. Kita coba untuk sampaikan. Jadi mari yang kita sampaikan malam ini, mulai malam ini dan seterusnya sampai 31 hari ke depan ini, kita perbanyak doa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita dengan selamat ke bulan Ramadan tahun ini, dan Allah mendekatkan Ramadan itu kepada kita, serta Allah membimbing kita, menolong kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan Allah mengabulkan, menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan satu lagi pesannya Nabi tadi, kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar bisa mempersiapkan diri secara maksimal untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban ya, yang ingin berkorban. Orang yang puasanya sukses kalau punya uang pasti berkorban ya. Enggak mungkin ya, orang yang puasanya sukses terus tidak berkorban, enggak mungkin. Kalau dia punya uang ya. Kenapa? Karena orang yang sukses puasanya pasti tidak medit ya, pasti ya. Kalau kita punya uang, sudah puasa, ternyata tidak, kita ini medit, berarti perlu dipertanyakan puasanya ya.
perlu dipertanyakan puasanya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.